Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Toy Guru IPA. Kali ini saya akan menampilkan hasil video pembelajaran daring di kelas 9 UPTD SMP Negeri 1 Kanyar, pokok bahasan listrik statis via Zoom meeting. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Dek, Bu lanjutkan kembali ya. Di sini ya. Jadi misalnya di suatu kelas kan kalian waktu istirahat kan membaur antara yang siswa laki dengan yang siswa cewek, lagi ngobrol misalnya tiba-tiba bel masuk ada ibu guru yang cantik misalnya masuk ke kelas kalian. Yang terjadi kira-kira yang tadinya acak kalian itu ya kira-kira yang antusias untuk mendekati ke ibu guru yang cantik itu yang siswa mana? Yang siswa cewek apa cowok? Cowok. Ya, jadi terjadi apa? Pemisahan. Nah, yang cewek mungkin sudah duduk ke bangkunya masing-masing. Beda dengan yang siswa cowok karena melihat ibu guru yang cantik, akhirnya tidak duduk dulu tapi gerumbun ke ibunya ya. Caper lah. Nanya-nanya ya mungkin. Sama dengan ini. Ya, ketika konduktor netral dengan posisi muatan positif negatifnya ini masih acak seperti ini, ketika didekati oleh benda bermuatan listrik yang itu contohkan benda bermuatan listrik negatif, maka yang terjadi seperti ini. Ya, pada gambar tadi Ibu kasih ini gambar A, ya. Ini gambar 1 itu aja ya. Ini gambar 1, misalnya. Yang ini gambar 2, ya. Jadi ada perbedaan. Ya. Jadi ini partikel muatan positif negatifnya ini sudah terjadi pemisahan, ya. Karena yang mendekati ini yang ya negatif, maka yang cenderung mendekat ke arah yang negatif yang sebelah sini adalah yang muatan positif. Ya, yang negatif menjauh, ya, menjauh pada lambi tadi itu, ya, sama dengan yang tadi karena yang masuk guru cewek, ya, ibu guru yang cantik, mungkin yang siswa putrinya biasa-biasa saja langsung, mungkin menjauh. Yang mendekat adalah yang siswa cowoknya, ya, karena ada ketertarikan, mungkin ingin ya tahu lebih jauh tentang ibu gurunya, ya, tentang alamatnya di mana, hobinya apa, mungkin seperti itu. Masih jomblo enggak kan begitu. Sama dengan ini. Jadi ini terjadi pemisahan. Terjadi pemisahan muatan ya pada konduktor netral yang didekati oleh benda bermuatan listrik. Jika yang mendekati adalah bermuatan listrik negatif, maka yang di sini adalah muatannya positif ya. Jika misalnya nanti yang mendekati ini adalah benda positif ya, maka yang di sini nanti yang negatif, yang di sebelah sini adalah yang positif ya. Sehingga lanjutannya seperti ini. Jadi lanjutannya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kan sudah terjadi pemisahan seperti ini, yang bagian positif yang ada di sebelah kanan, yang negatif tadi yang di sebelah kiri ya. Karena tadi yang mendekati adalah yang muatan negatifnya kan ada di sebelah kanan ya. Sehingga muatan
listrik positifnya ini lebih tertarik ke yang negatif. Jadi ada di posisi yang sebelah kanan. Secara analisis gambar seperti ini untuk mempermudah pemahaman kita. Kemudian jika konduktor netral ini kita hubungkan ya dengan suatu kawat misalnya yang kita tanamkan ke tanah atau istilahnya digroundkan ya, kita tahu bahwa di tanah itu menyimpan muatan-muatan listrik ya yang tak terbatas jumlahnya, maka ini elektron yang dari ya yang di konduktor ini cenderung akan ya ini akan bergerak ke sini ya, akan bergerak menuju tanah. Ini tanda panahnya ke bawah ya, berarti menuju ke tanah. Sehingga karena elektron-elektron yang di sini ya, karena elektron-elektron yang di sini nih, elektron-elektron yang di sini ini sekarang sudah pindah ke tanah ya, pindah ke tanah, maka gambar ini sekarang menjadi seperti ini. Tinggal yang muatan positif saja. Nah pertamanya tadi konduktornya netral, ya ada negatifnya. Sekarang menjadi positif. Jadi itu yang disebut dengan memberi muatan listrik pada benda netral dengan cara induksi, dengan cara didekatkan. Hanya didekatkan saja itu sudah terjadi perubahan muatan. Sama dengan kalian, ketika kalian dekat dengan seseorang, ya pasti akan ada imbas pada kalian, ya ada imbasnya. Misalnya dengan dekat dengan siswa yang rajin, ya siswa yang rajin, maka kalian juga kena imbasnya. Pasti kalian juga akan rajin. Kalau dekat dengan teman yang kurang baik, insya Allah pasti ada perubahan sikap kalian yang meniru temannya kalian. Ya. Jadi ini yang disebut dengan ya, yang tadi ini. Jadi ini yang disebut dengan cara memberi muatan listrik pada benda netral dengan cara induksi. Ya, kita lihat tadi ini konduktornya pertamanya netral, setelah didekati oleh benda bermuatan listrik, yang ibu contohkan yang mendekati adalah benda bermuatan negatif. Maka konduktor yang tadinya netral sekarang menjadi bermuatan listrik positif. Jadi bisa kita simpulkan di sini, atau kalian sudah membaca materinya. Kira-kira yang dimaksud dengan yang disebut dengan induksi listrik adalah, ada yang bisa mungkin yang mau mencoba tadi kira-kira? Tidak ada? Kemarin di grup sudah ibu sampaikan yang akan kita bahas, yaitu cara memberi muatan pada benda netral, cara induksi yang akan kita bahas. Yang cara menggosok sudah kalian praktekkan ya, seperti ini. Jadi di sini kita pahami di sini ya. Jadi induksi listrik adalah di sini ya. Jadi kita kan ada proses pemisahan, memisahkan diri ya. Ketika yang mendekati negatif, maka yang memisah yang positif, yang mendekat dengan yang negatif. Jadi adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada sebuah konduktor karena didekati oleh benda bermuatan listrik. Coba oh ini batu ibu. Malihatul, ini ya dari 9E. Coba dengan agak keras. Yang dimaksud dengan induksi listrik adalah malihatul dari 9E.
Induksi listrik adalah ya. Mikrofonnya di on kan. Nah. Oke. Nah. Malihatur mic-nya di on kan. Oh, ada. Oke. Yang ini ya. Ya. Sudah siapa yang mau ini menjawab? Induksi listrik adalah ya. Siapa? Ulil. Ini Ulil. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada sebuah konduktor karena didekati oleh benda bermuatan listrik. Oke, ya. Ibu tampilkan kembali ilustrasi gambarnya ini, ya. Ini, ya. Ini. Jadi induksi listrik ini adalah proses atau peristiwa pemisahan muatan listrik. Nah, ini kan memisah. Yang pertamanya ini acak, seperti ini memisah. Memisahnya karena apa? Karena konduktor ini didekati oleh benda bermuatan listrik. Jadi itu yang dimaksud dengan induksi listrik. Proses pemisahan muatan listrik pada suatu konduktor akibat ya konduktor itu didekati oleh benda bermuatan listrik. Yang Ibu contohkan di sini bermuatan listrik negatif yang mendekati. Perhatikan jenis muatan benda yang menginduksi dengan muatan benda hasil induksi. Nah, di sini. Ya, pertamanya konduktornya ini netral. Ketika didekati, ya, kata lain didekati itu diinduksi, ya, oleh benda bermuatan listrik. Nah, di sini benda yang menginduksi yang pada ini yang Ibu tampilkan sekarang ini Ibu contohkan yang bermuatan negatif. Kita lihat dari hasil induksi ini, konduktor yang pertamanya netral menjadi bermuatan positif. Bisa diterima? Konduktor yang netral ketika didekati oleh ya benda bermuatan listrik yang Ibu contohkan di sini bermuatan listriknya negatif, maka konduktor yang netral tadi berubah menjadi bermuatan listrik positif. Jadi ini dikatakan ya, jadi yang ini dikatakan yang ini ya, yang ini nah, yang ini disebut sebagai benda yang menginduksi. Benda yang menginduksi. Kemudian yang ini, yang terakhir, konduktor yang sudah tidak netral lagi itu dikatakan sebagai benda hasil induksi. Kalian perhatikan, jika benda yang menginduksi ini negatif, maka yang timbul benda hasil induksinya adalah positif. Enggak, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini. Nah, ya, sehingga muatan benda hasil induksi, ini Ibu tekankan di sini ya. Nah, di sini. Ya, ini. Di sini muatan benda hasil induksi
berlawanan dengan muatan benda yang menginduksi. Kita lihat kembali, ini benda hasil induksi ya positif, karena yang menginduksi, karena yang mendekati itu adalah bermuatan negatif. Jadi muatan antara hasil induksi dengan benda ya, muatan benda yang menginduksi adalah berlawanan. Hingga misalnya nanti ini yang mendekati adalah positif, maka benda hasil induksinya adalah bermuatan negatif. Ya. Hingga tugas untuk hari ini C ya. Nih, dicatat. Tugas kalian untuk hari ini ya. Jadi nanti ini ya akan Ibu share materinya ke wali kelas kalian ya. Gambarkan proses induksi listrik pada konduktor netral yang didekati oleh benda bermuatan listrik positif. Yang Ibu contohkan tadi negatif yang mendekati ya. Nah, tugas kalian menggambar yang konduktor netral didekati oleh benda bermuatan listrik positif. Ya. Nah, jadi menggambar proses-prosesnya. Ya. Jadi kalian menggambar ini. Nah, menggambar ini kalian. Ya. Nah, jadi ini konduktor netral, sekarang yang mendekati positif. Jadi tinggal ini kalian diubah positif. Ketika yang mendekati positif, maka permisahannya bagaimana? Ya, yang cenderung mendekati positif, maka yang di sini negatif, yang di sini positif. Jadi tugasnya menggambar seperti itu. Lanjut, gambarnya lagi. Ya, nah, yang ini sekarang yang negatif, yang positif. Nah, ketika digroundkan, dihubungkan dengan tanah, maka cenderung yang yang elektron yang tanah sekarang yang naik ke konduktornya. Ya, sehingga sekarang konduktornya lebih banyak mengandung elektron. Jadi ini negatif. Jadi terakhir gambar kalian nanti. Nah, gambar kalian nanti ini tetap digambar seperti ini. Yang ini positif, yang ini negatif. Kira-kira sudah bisa bayangan tugas kalian bisa kalian kerjakan deh? Kalian pahami deh? Bisa? Itu kerjakan di buku tugas, Bu. Iya, kerjakan di buku tugasnya. Tugas untuk hari ini, hari Rabu. Ini ya, yang hari Rabu. Ini tugasnya kalian ya. Gambarkan proses induksi listrik pada konduktor netral yang didekati oleh benda bermuatan listrik positif. Kalau tadi yang Ibu contohkan, yang mendekati adalah muatan listrik negatif. Ya, nanti Ibu sharekan materinya ini. Jadi kalian tinggal mengubah ya tanda-tanda positif negatifnya. Kalau tadi ketika digroundkan ke tanah, maka elektron konduktor yang menuju turun ke tanah. Kalau nanti elektron yang dari tanah yang naik ke konduktor. Kalian mungkin ada pertanyaan, ada yang masih belum kalian pahami dari yang Ibu jelaskan tentang penjelasan memberi muatan listrik pada benda netral dengan cara menggosok yang sudah kalian praktekkan dan sudah Ibu minta untuk dibuat videonya. Kemudian cara yang kedua dengan cara induksi listrik. Nah, induksi listrik ini nanti yang akan
terapkan pada ya beberapa peralatan seperti ya terjadinya petir, maka biar tidak ya tersalur ke rumah kita, maka di atas rumah atau gedung-gedung yang menjulang tinggi akan diberi alat penangkal petir. Nah, alat penangkal petir inilah dia nanti bekerjanya, prinsip kerjanya menggunakan konsep induksi listrik. Dan ada suatu alat yang ingin misalnya kalian ini, saya kok penasaran pulpen ini kok apa ya, dia bermuatan listrik apa tidak, ya maka nanti ada suatu alat yang bisa untuk mengetahui suatu benda itu bermuatan listrik apa tidak. Maka alat itu yang nanti bisa kalian gunakan, yang disebut dengan elektroskop. Nah, di situ. Nah, di elektroskopnya itu nanti prinsip kerjanya menggunakan induksi listrik ini. Bisa dipahami? Ya, jadi jika benda yang menginduksi bermuatan negatif seperti yang Ibu contohkan tadi ya, maka muatan benda hasil induksi adalah bermuatan positif. Sebaliknya, jika benda yang menginduksi bermuatan positif, maka muatan benda hasil induksi adalah bermuatan negatif. Inilah yang menjadi tugas kalian untuk hari ini. Ya, bisa sambil dikerjakan, sambil komunikasi sesama temannya, misalnya merasa kesulitan bisa kalian konfirmasikan, tanyakan ulang nanti di grup IPA ya, itu. Saya belum paham ini Bu, ini ya, enggak apa ya. Jadi forum grup IPA bisa kalian gunakan untuk kita saling ya menjelaskan ulang, kalian bertanya ya, enggak usah malu. Nah, ini yang disebut dengan induksi listrik, alatnya ini ya, alatnya. Nanti ada alat yang tadi ketika tidak ada pandemi, ini di programnya itu sebenarnya kalian bisa membuat alat untuk mendeteksi apakah suatu benda itu netral atau bermuatan listrik, itu elektroskop ya namanya. Ini bisa kita buat dengan peralatan-peralatan sederhana. Yang ini tugas dari kelas 9 yang tahun kemarin, karena kebetulan proses pembelajarannya normal ya. Kalau sekarang kan kita masih dalam kondisi pandemi ini, jadi tidak bisa Ibu memberikan tugas satu orang satu buat khawatir kalian nanti stres, sakit yang nah, ini tugasnya berkelompok. Ya, kelompok dari kelas 9A ini ada Alif, ada Desi, ada Kahel, ada Laudi. Ya, ini karya dari kakak kelas kalian kemarin. Cukup seperti ini untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Jika misalnya dia netral ketika diginikan, maka yang di sini nanti disebut dengan daun atau kaki elektroskop ini tetap rapat, tetap menutup, tidak membuka, maka dikatakan benda ini netral. Tapi ketika nanti ada daun atau kaki elektroskopnya ini membuka, maka dikatakan benda yang mendekati ini dia bermuatan listrik. Misalnya kita tes penggaris yang belum kita gosok dengan rambut, kita dekatkan, maka yang terjadi kaki elektroskop akan masih menutup. Tapi ketika penggaris yang sudah kita gosok dengan rambut, kita dekatkan pada elektroskop, maka yang terjadi kaki elektroskop akan membuka. Kalau pada layar di sini, ini bukan didekatkan, tapi disentuhkan.
ya. Ketika disebutkan ya maka akan terjadi ini ya, muatan-muatan berpindah. Ya, macam-macam bentuk yang dipunya di laboratorium kita. Yang terbaru, yang edisi terbaru ini kiriman terbaru dari bantuan pemerintah yang dipunya seperti ini elektroskop ya. Ini disebut dengan kepala elektroskop ya. Kepala elektroskop dia terbuat dari logam ya. Konsepnya dia konduktor. Jadi nanti konduktor didekati oleh benda bermuatan listrik, maka prinsip kerja dari elektroskop ini yaitu menggunakan prinsip kerja induksi listrik. Kemudian yang di sini ini ada daun elektroskop. Ini sangat ringan sekali. Ini ada yang terbuat dari lembaran aluminium yang sangat tipis. Ada seperti pembungkusnya rokok itu, selubungnya rokok yang di dalam itu kecil ya, sekali sehingga bisa mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian di sini biar tidak ada udara yang masuk, maka di kepala elektroskop dengan di badannya ini disekat dengan isolator ya, itu yang karet bisa, yang kalian ada yang melapisi dengan plastisin, itu kayak malam itu ya, mainannya adik kalian itu. Kalau yang di sini ini karena kecil lubangnya, jadi ini tidak disekat yang karya dari kakak. Ada juga ibu yang elektroskop yang ini, elektroskop ini sama dengan yang ibu tampilkan di sini ya. Jadi persis kepala elektroskopnya ini terbuat dari logam, ini besi sepertinya. Kemudian ini disekat dari bahan isolator. Kemudian di sini ada skala-skala, ini seperti busur ya. Ini menunjukkan semakin nanti kaki elektrosiknya membuka semakin lebar, kerentanan angka yang semakin besar, menunjukkan bahwa benda yang mendekati, ini benda yang mendekati muatan listriknya semakin besar atau semakin kuat. Itu dulu, itu struktur bagian-bagian dari elektroskop. Jadi elektroskop adalah benda yang digunakan untuk mendeteksi, untuk mengetahui apakah suatu benda itu netral atau bermuatan listrik. Bisa dipahami? Ini ada lagi karya teman kalian ya. Kita menggunakan alat-alat ini ya, alat-alat gas yang sudah dari ini saja. Untuk ini waktunya yes ya. Jadi bagaimana prinsip kerja dari elektroskop? Seperti benda ya, kalian kalau bergerak. Ini adalah mika, batang muda. Bisa kita dekatkan di sini. Ini tidak terjadi apa-apa di sini, ya. Tidak terjadi apa-apa. Ini kita katakan bahwa ini bermuatan netral. Beda lagi ketika ini sudah kita gosok misalnya dengan rambut. Karena itu kan berjilbab, tidak berjilbab itu boleh terlihat. Kalian yang buat apa video nanti, video jala listrik statis, menggosok dengan rambutnya, minta bantuan ke adiknya yang masih kecil ya, dengan rambutnya kalian, misalnya Febri buat videonya rambutnya yang terlihat, nah nggak boleh ya. Nah itu adiknya yang di belakang itu ya, yang digosok rambutnya.
Kita gosok ini, yang ini kain sutra ini. Ya. Kain sutra ini. Pakaiannya orang-orang kaya ini. Ya. Kita gosok. Ya. Agak terasa. Itu buat video, Ibu sarankan jangan terlalu pagi karena nanti akan terpengaruh kelembapan udara sehingga percobaannya tentunya kurang berhasil. Jadi lakukan percobaannya kalian buat video listrik statis jam-jam setelah zuhur. Ya nanti bagus hasilnya seperti silikon. Akbar yang lakukan percobaan jam berapa, Akbar? Siang. Nih. Nah ini, ya, ini bergerak, ya, kakinya menyimpang. Ini, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Mika ini sekarang katakan bermuatan listrik karena terinfeksi di sini daun atau kaki dari elektroskop tadi menyimpang, ya, menyimpang ada tidak ke angka 0, tapi ada angka yang ditunjuk. Mengapa kok seperti ini? Kenapa ini kok bisa membuka, Bu? Ada prosesnya. Ya, proses yang terjadi di sini adalah proses induksi listrik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini Bu. Jadi ini bagian-bagian dari elektroskop, yaitu kepala, daun elektroskop. Ada yang buku lain itu menyebutkan daun elektroskop ini adalah kaki elektroskop, boleh ya. Kemudian kepala elektroskopnya ini disekat dengan bahan isolator, tujuannya biar yang di sini ini tidak terpengaruh dari udara, partikel-partikel udara di luar, sehingga nanti pengamatan membuka menutupnya kaki elektroskop ini bisa teramati dengan lebih jelas. Jadi ini terlindungi oleh kaca, ya, tertutup oleh kaca. Kalau yang buatannya kakak kelas kalian ya ini terlindungi oleh tabung toplesnya ini. Kalau yang modelnya seperti ini juga ini, ya. Jadi misal nanti ingin memperbarui kakinya tinggal digeser saja, ini dibuka. Kalau yang model elektroskopnya seperti ini. Ya, jadi ini bagian-bagian dari elektroskop. Nah, prosesnya seperti ini. Ini adalah elektroskop. Ya, dia terbuat dari, ya, tadi kepala elektroskopnya terbuat dari logam atau konduktor. Konduktor ini netral. Ini kita lihat jumlah positif negatifnya sama, ya. Nah, ketika ini tadi didekati, misalnya elektroskop ini didekati oleh penggaris yang sudah digosok dengan rambut, ya, penggaris yang sudah digosok dengan rambut. Nah, tadi bermuatan apa penggarisnya? Bermuatan yang dilakukan oleh Sultan, penggaris yang sudah digosok ke rambut, sekarang penggarisnya bermuatan listrik, ya, negatif. Nah, ini. Nah, kita cek ya, ke elektroskop. Ini adalah penggaris. Misalnya ini penggaris yang sudah digosok ke rambut, kita dekatkan. Hanya dekatkan, jangan nempel, dekat. Nah, ketika didekatkan saja, maka proses induksi listrik terjadi, yaitu di sini, ya. Karena yang mendekati ini adalah bermuatan negatif, ya, maka yang cenderung berkumpul di kepala elektroskop adalah yang muatan positif. Kemana yang muatan negatif ini turun?
turun ke kaki, turun ke daun. Nah, sehingga sekarang di kaki elektroskop ini lebih banyak yang mengandung elektron atau yang negatif. Kaki yang di sini negatif, kaki yang kanan yang negatif. Negatif ketemu dengan negatif, maka akan terjadi tolak menolak yang menyebabkan kaki elektroskop ini membuka. Nah, identifikasi kalau kaki elektroskop ini membuka, dikatakan benda yang mendekati itu bermuatan listrik. Tapi ketika misalnya ini kita dekatkan pulpen ini kita dekatkan ke elektroskop, kemudian kita amati kaki elektroskop ini diam, tetap menutup, maka dikatakan benda yang mendekati ini masih dalam keadaan netral. Oke. Bisa dipahami? Yang sering keluar nanti di analisis soal ya dengan analisis gambar seperti ini. Ya. Ini elektroskop netral ketika didekati oleh negatif ya. Ketika didekati oleh ya. Jadi ini elektroskop netral. Nah, yang mendekati adalah yang negatif seperti yang Ibu tampilkan tadi, maka sekarang kepala elektroskop hanya tergambarkan yang muatan positif saja. Muatan yang positif saja. Kemana yang negatif? Yang negatif turun ke kaki. Ya, sehingga kaki elektroskop sekarang mengandung negatif. Kaki yang kiri mengandung negatif, kaki yang kanan juga mengandung negatif. Sama-sama mengandung negatif. Muatan yang sejenis ketika saling berdekatan, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Sehingga menyebabkan kaki dari elektroskop ini akan membuka, Jika kaki elektroskop ini membuka, maka dapat disimpulkan benda yang mendekati ini adalah benda bermuatan listrik. Ya. Kebetulan yang dicontohkan ini bermuatan listrik negatif. Kalau nanti misalnya yang mendekati ini positif, maka yang di kepala elektroskop ini yang tinggal adalah yang muatan negatif. Yang di kaki adalah muatannya positif. Bisa dipahami? Jadi konsep yang diterapkan di elektroskop adalah konsep peristiwa induksi listrik. Oke, bisa dipahami? Ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Biasanya nanti di soal pilihan ganda seperti ini soalnya. Gambar proses induksi listrik pada elektroskop yang benar adalah seperti itu saja. Ya. Mungkin di bukunya ada, di buku paketnya sepertinya. Jadi jika ini negatif, maka nanti kepalanya menjadi positif. Yang kaki jadi negatif. Kalau yang mendekati nanti itu positif, maka yang di kepala tinggal negatif, yang di kaki menjadi